Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Dharmapala Nusantara, Kevin Wu, Kamis sore, saat menggelar jumpa pers terkait polemik wacana kenaikan tarif masuk menuju stupa Candi Borobudur sebesar Rp750.000 di Vihara Dharma Bakti, Taman Sari, Jakarta Barat. Dirinya mengungkapkan bahwa kelompok organisasi pemuda dan mahasiswa Buddhis Indonesia menyetujui rencana pemerintah menaikkan harga tersebut. Mereka menilai usia Candi Borobudur yang sudah mencapai 1.200 tahun serta beban 3,5 juta bebatuan candi yang dinilai sudah rapuh perlu diatur dan dibatasi pengunjungnya. Terkait dengan rencana atau wacana menaik biaya untuk menaiki stupa ya, bukan ke pelataran ya. Terkait dengan harga itu, sebenarnya pada prinsipnya kami melihat maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuannya adalah ada kata kunci adalah pembatasan. Dan dalam hal ini kami setuju. Kami setuju diadakan pembatasan bagi khususnya khalayak ramai, umat umum, masyarakat umum yang tujuannya apalagi hanya berwisata. Jadi kami bahkan tegas mengatakan, jikalau diperlukan, harusnya khalayak ramai yang tujuannya wisata ini harus dibatasi, bahkan kalau bisa dilarang sama sekali. Kenapa? Ada dua alasan. Alasan pertama dari sisi sebagai benda arkeologi itu usianya udah di atas 1.200 tahun, Mas, dan beratnya itu sampai 3,5 juta beban bebatuan itu sebesar itu, dan betapa rapuhnya Candi Borobudur hari ini. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang itu aja, sebenarnya tanpa perlu dia tahu apapun agamanya, harusnya dia peduli dan dia mau melindungi itu untuk generasi-generasi mendatang. Jadi kami tegas sebagai umat Buddha juga mengajak seluruh masyarakat umum untuk jangan lagi kepada pengelola untuk tidak diberikan izin bahkan. Yang kedua, kita mesti tahu tujuan orang ke Candi Borobudur ada beberapa hal. Yang pertama tadi, kelompok yang paling besar adalah turis. Ya, kami memahami ke sana untuk foto, untuk mendapatkan suasana dan lain sebagainya. Yang kedua, ada tujuan beribadah. Nah, inilah yang kami suarakan hari ini. Kalau orang tujuannya beribadah di tempat yang disakralkan, yang di tempat yang disucikan, hendaknya diberi kemudahan. Walaupun kami tidak meminta juga akses spesial khusus untuk sampai naik atau sebagainya, kecuali rohaniwan kami. Nah, ini yang diminta sama teman-teman tadi, bahwa ketika kami mesti mengakses ketika upacara tertentu, contoh Waisak, Asada, dan lain sebagainya, itu pun kami dipersulit oleh pengelola. Nah, ini momentum ini yang kita akan minta pemerintah, apakah dari BUMN, ya Kementerian BUMN, meninjau ulang badan pengelola yang ada di lokal tersebut, baik itu TWC maupun badan konservasi di bawah naungan Menteri Pendidikan. Harusnya mereka bertanggung jawab, baik itu menjaga yang dari aspek wisatawan umum dibatasinya atau akses kemudahan bagi umat Buddha yang mau beribadah. Karena kalau umat Buddha beribadah tidak akan merusak. Umat Buddha yang naik ke candi pun juga ada tatarannya, ada levelnya. Biasanya kami utamakan biku-biku senior kita. Nah, yang ketiga, jadi dari aspek wisata, aspek religi, yang ketiga baru aspek diplomasi. Kami tahu bahwa beberapa tamu negara, tamu-tamu kehormatan yang tujuannya ada diplomasi, memanfaatkan Borobudur untuk komunikasi mereka. Kami pun persilakan, tetapi sekali lagi dengan tujuan dibatasi kami mendukung penuh. Saya rasa itu mungkin himbauan dari saya. Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa Candi Borobudur merupakan salah satu tempat ibadah yang disucikan oleh umat Buddha. Di lain hal, kelompok organisasi pemuda dan mahasiswa Buddhis Indonesia juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi ulang terkait aturan peribadatan bagi umat Buddha di Candi Borobudur. Saat ini, umat Buddha merasa masih dipersulit untuk melakukan upacara peribadatan di area Candi Borobudur. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.